Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Rifki Pardede dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan webinar psikologi mengenai mempelajari self control untuk menghindari penggunaan narkoba. Nah, di sini ada data kasus yang didata oleh BNN. Itu BNN mendata kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2008 dari 13 ibu kota di Provinsi Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Selain itu, BNN mengungkap adanya peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada rentang usia 15 sampai 64 tahun dari 1,80% jadi di tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Nah, pada rentang itu jadi diisi sama remaja sampai mahasiswa. Nah, ini tuh data kasus di tempat saya tinggal itu di Kota Depok. Kepala BNN Kota Depok, AKBP Rusli Lubis, mengatakan setidaknya ada 10 kelurahan dengan banyak kasus narkoba. Nah, kelurahan-kelurahannya itu di Depok tuh salah di antaranya ada Depok, Bakti Jaya, Mekarjaya, Tugu, Kukusan, Ratu Jaya, Sukamaju, Cinangka, Serua, dan Sukatani. Kelurahan dengan kasus terbanyak yaitu Kelurahan Depok dan Kelurahan Bakti Jaya. Rusli mengungkapkan berdasarkan temuan jumlah kasus narkoba sejak awal sampai dengan tahun 2022 di Depok pelaku penyalahgunaan narkoba itu rentang usianya dari 15 sampai 40 tahun. Nah, kita masuk ke penjelasan sebenarnya apa sih self control itu. Di sini tuh ada definisi dari tiga ahli. Burmester dan Boni menjelaskan itu self control merupakan kemampuan individu untuk menemukan perilaku berdasarkan standar tertentu seperti moral, nilai, dan aturan di masyarakat agar mengarahkan pada perilaku yang positif. Nah, kalau menurut Calhoun dan Akosela, kontrol diri atau kendali diri adalah pengaruh seorang terhadap dan pengaruh tentang fisiknya, tingkah laku, dan proses psikologisnya. Dengan kata lain itu kelompok yang mengikat pada dirinya. Lalu pengertian menurut Gottfried dan Merkbone, self control adalah proses di mana seorang individu menjadi pihak utama eh, membentuk pengarahan dan mengatur perilaku yang akhirnya diarahkan kepada konsekuensi positif. Nah, dari ketiga definisi ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa self-control adalah kemampuan untuk mengatur diri baik dalam sisi perilaku maupun proses psikologi dengan tujuan akhir yaitu penerimaan konsekuensi positif. Nah, faktor yang mempengaruhi self-control itu dibagi menjadi dua. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal itu ada kognitif dan emosi. Intelektual akan mempengaruhi tingkah laku seseorang, dan emosi memberi respon mengenai kesukaan atau ketidaksukaan akan suatu hal. Lalu pada faktor eksternal itu pola asuh dan budaya. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh seperti pola asuh yang otoriter atau pemberian kebebasan dalam bentuk kemandirian. Pola asuh otoriter akan berdampak pada anak, yaitu anak akan sulit mengontrol dirinya dibandingkan dengan anak yang diterapkan pola asuh itu untuk membangun kemandirian. Anak akan mengeksplorasi mengenai dirinya, tanggung jawab, dan cara mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak akan lebih mudah untuk menerapkan self control. Dan pada budaya, adanya perbedaan budaya pada setiap lingkungan akan mempengaruhi bagaimana seorang untuk mengontrol dirinya. Nah, di sini tuh ada jenis tingkatan dari self control. Yang pertama itu ada over control, merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu
secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri bereaksi terhadap stimulus. Nah, yang kedua itu under control, merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang matang. Nah, ini tuh cocok jika dikaitkan pada kasus-kasus orang yang ingin atau yang sudah kecanduan dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, yang ketiga itu yang terakhir appropriate control, merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Individu dengan self control yang baik akan memiliki kemampuan yang baik untuk mengarahkan perilakunya. Sedangkan individu dengan self control yang buruk akan mudah sekali menerima hal-hal yang menggoda dan bersifat impuls. Nah, makanya pengertian untuk mempelajari self control itu sendiri, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi itu penting karena untuk kita melatih diri kita, mengontrol diri kita agar tujuan akhirnya itu mendapatkan impact positif. Nah, kita masuk ke pembahasan narkoba atau narkotika. Jadi narkoba itu terbagi jadi tiga golongan, yaitu golongan satu, golongan dua, dan golongan tiga. Golongan satu itu contohnya ada ganja, opiat, dan kokain. Nah, golongan satu itu adalah narkotika yang ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun eh, contoh-contohnya ini memiliki kecenderungan untuk ketergantungan. Nah, golongan yang kedua itu golongan morfin sama petedin. Nah, golongan ini tuh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan eh, terapis atau ilmu tentang kesehatan. Nah, di golongan dua ini, narkotika yang ada dalam golongan ini memiliki kecenderungan untuk ketergantungan yang tinggi. Lalu ada golongan tiga, yaitu narkotika yang memang ditujukan untuk kegiatan medis. Seperti ada amfetamin, ekstasi, dan doom itu memiliki tingkat kecenderungan untuk ketergantungannya itu rendah. Nah, ini tuh dampak setelah penggunaan narkotika, seperti ada euforia, munculnya perasaan senang dan gembira yang muncul secara berlebihan. Nah, kayak kadang tuh kan ya ada di film-film suka digambarin tuh kan, kayak misalkan kalau orang yang pakai ganja kayak suka ketawa sendiri. Nah, ini penjelasannya. Lalu ada delirium, ketegangan psikis yang diikuti dengan munculnya kegelisahan yang mengakibatkan gangguan pada gerak motorik. Lalu ada halusinasi, adanya khayalan yang tidak terkendali, indera penglihatan dan pendengaran tidak stabil. Nah, ini juga penyebab kenapa orang-orang yang masih ada dalam pengaruh narkotika atau narkoba seringkali ada kasus kecelakaan di jalan. Lalu ada dryness and weakness, kesadaran yang menurun diikuti dengan keadaan jasmani yang lemah. Nah, dampak narkotika pada kesehatan tuh sangat buruk. Jadi selain mempengaruhi fisik juga mempengaruhi psikologis. Nah, adanya kerusakan organ-organ vital, yaitu kerusakan organ ginjal, kerusakan organ hati, kerusakan organ jantung, kerusakan organ paru-paru. Lalu ada resiko penyebaran HIV, yaitu dengan pemakaian jarum suntik secara berulang dan bergantian. Lalu ada resiko kematian overdosis, lalu ada kerusakan sistem saraf, depresi, ketergantungan, menurunnya kualitas berpikir, menurunnya daya ingat. Nah, depresi, ketergantungan, menurunnya daya ingat, dan kualitas berpikir itu masuk ke dalam efek ke psikologis. Nah, di sini tuh ada beberapa tips untuk meningkatkan self control untuk menghindari narkoba. Yaitu pertama memilih lingkungan yang sehat, menjauhi lingkungan yang di dalamnya terdapat orang-orang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tepat. Nah, karena kan diketahui juga itu self control terbentuk dari interaksi individu dengan sosial. Nah, menghindari lingkungan yang konotasinya negatif atau bersifat negatif atau malah mendukung dengan adanya penyalahgunaan narkotika itu sangat tepat.
untuk eh, meningkatkan self control. Lalu ada memperdalam pengetahuan mengenai dampak psikologi. Dengan pemahaman yang tepat mengenai penyalahgunaan narkoba dan pengetahuan mendalam mengenai dampak bagi fisik dan psikologis seseorang, maka akan menimbulkan sikap penolakan terhadap narkoba itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada menanamkan nilai-nilai religius. Penanaman nilai-nilai religius akan membentuk self-control yang didasari prinsip-prinsip religi. Dengan ini diharapkan perilaku yang harus selaras dengan prinsip-prinsip religi. Karena dalam segi agama juga kita diwajibkan untuk menjaga kondisi tubuh kita. Dan penggunaan narkoba sendiri tidak mencerminkan itu sama sekali sih. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi psikoedukasi ini. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.